Oke, thank you teman-teman. Jadi, untuk sesi knowledge sharing kita hari ini yang mau aku share dikit aja. Jadi ini ada YouTube continuous delivery dan, eee, cuma 10 menit gitu, cuma aku ngelihatnya kok banyak yang bagus gitu loh, yang poin-poinnya yang dibahas gitu. Nah, nanti teman-teman bisa nonton sendiri ya, cuma 10 menit kok. Atau mungkin justru karena ini 10 menit ya, makanya tertarik. Kalau panjang-panjang biasanya ngantuk duluan ngelihat poin-poinnya. Oke, jadi teman-teman sudah pada kenal nggak sama orang-orang ini? Ini lumayan, eee, dikenal juga kalau kita belajar tentang arsitektur seperti itu. Si bapak ini Dave DeVerley ini punya buku juga, Modern Software Engineering. Terus si bapak yang satunya ini Simon Brown ini juga punya buku juga yang ngebahas arsitektur gitulah, gitu. Dan masing-masing ini juga punya YouTube channelnya masing-masing. Nah, jadi ceritanya di sini itu mereka diskusi masalah penting nggak sih gitu kita mikirin arsitektur ketika kita mau ngedeliver project dengan agile gitu, dengan agile. Soalnya kan kita butuh cepat, rilisnya gitu kan harus rapid gitulah ya. Apa nanti nggak malah membikin lama gitu kalau kita mikirin masalah arsitektur, desain dan sebagainya gitu. Terus ya menurut dua orang bapak-bapak ini, ya justru kalau pengen cepat ya kita harus mikir dulu foundation-nya gitu, layout-nya seperti itu. Baru kita bisa lari cepat kayak gitu. Nggak bisa kalau kita asal-asalan, kita asal ngoding seperti itu, terus kita mau agile, nanti ke belakang-belakangnya justru ketika kita mau lari gitu, maka akan nabrak sana sini gitu loh. Kalau dari depan aja kita sudah tidak membangun foundation yang benar gitu. Nah, ini yang dibahas di sini. Ya, itu ya poin yang pertama ya. You don't get good design by hacking code for free gitu. Jadi kalau cuma kerjaan kita ngehack code kita gitu, itu nggak bakalan menghasilkan good design gitu akhirnya. Good design itu harus dimulai sejak pertama seperti itu. Itu juga tidak berarti bahwa kita harus membuat suatu desain, initial design yang langsung big seperti itu, langsung besar di depan gitu. Soalnya itu juga akan memperlama waktu delivery aplikasi kita seperti itu. Dan ada poin yang menarik di sini yang mereka katakan itu. Jadi kalau kita bikin aplikasi, asumsinya itu kita itu salah seperti itu. Assume we are wrong gitu. Daripada kita berasumsi kalau kita benar sejak awal gitu. Nah, kenapa kok seperti itu? Kalau kita berasumsi bahwa asumsi kita itu bakalan salah ke depannya, nah kita itu membuat aplikasinya itu sefleksibel mungkin sehingga bisa beradaptasi dengan perubahan seperti itu. Dibandingkan dengan kalau kita sudah berasumsi kalau kita itu benar, maka design thinking kita gitu, itu kita membuat sesuatu yang sudah solid duluan, sehingga akhirnya ketika ternyata ada sesuatu yang salah itu bakalan sulit diubah gitu. Jadi itu kayaknya poinnya yang penting di situ. Asumsikan bahwa kita itu salah, sehingga ketika nanti kita benar-benar menemukan kesalahan gitu, itu sangat mudah untuk kita ubah gitu. Nah, itu kayaknya prinsip yang menarik gitu buat kita. Jadi kalau teman-teman sudah belajar arsitektur ya, kayak misalnya clean arsitektur dan sebagainya seperti itu. Di situ mereka emang mengakomodir bahwa yang kita desain itu akan berubah gitu. Makanya ada prinsipnya yang di dalam itu, core-nya itu mungkin sesuatu yang tidak akan berubah ya, tapi semakin keluar maka itu sebenarnya diasumsikan bahwa kita akan ngubah gitu di masa depan gitu, akan ngubah layer-layer itu di masa depan. Makanya jangan anti terhadap perubahan ya. Makanya
desain kita, di arsitektur kita juga harus mengakomodasi itu. Terus juga ada poin yang terakhir yang cukup menarik gitu dari perbincangan ini, bahwa hampir semua grup ya atau perusahaan atau tim yang mengadopsi katanya microservice, ternyata mereka mengadopsinya secara mentah-mentah dari definisinya. Jadinya seakan-akan mengadopsi microservice dari arah yang salah gitu. Jadi gini, kalau kita belajar masalah microservice ya, kita kan nanti akan menemukan tentang istilah-istilah bounded context seperti itu. Terus memisahkan service ke domainnya masing-masing ya gitu. Nah, kebanyakan orang yang mengadopsi microservice itu dimulainya dari deskripsi-deskripsi itu gitu. Jadi kita memetakan ini service ini bisa diubah, ini service ini bukan diubah, service ini bisa dipisah jadi satu service, service ini bisa dijadikan domain sendiri seperti itu. Jadi akhirnya banyak kan service-servicenya, dan itu emang benar gitu, dari definisi microservice emang seperti itu. Tapi mereka lupa untuk ini sebenarnya apa sih gitu, tujuannya memisahkan service-service ini gitu. Akhirnya karena mereka saklek gitu kan ya dengan definisi microservice itu, akhirnya ketika diimplementasikan malah pusing sendiri gitu, karena itu hanya menambah kompleksitas dari aplikasi yang mereka bikin sendiri, tetapi tidak memikirkan benarnya manfaatnya apa sih gitu. Nah, kalau dari definisi microservice itu kan semuanya domain itu dipisahkan ya, mulai dari aplikasinya, terus database-nya dan sebagainya. Terus mereka berkomunikasinya itu dengan protokol tertentu gitu loh. Ya bisa pakai HTTP, JSON atau pakai gRPC dan sebagainya seperti itu. Itunya sudah benar ya. Tapi ternyata dari alih-alih mendapat manfaatnya, mereka juga tambah makin pusing sendiri gitu. Nah, terus ada statement yang menarik itu di belakangnya nanti, ya emang gitu loh, microservice itu sulit, makanya itu bukan untuk semua orang gitu loh, katanya bapak orang ini, dua orang ini. Menarik sih statement yang seperti itu. Makanya ini pelajaran juga ya buat kita, kalau membuat sesuatu itu sebaiknya jangan dimulai dari teknologi dulu deh gitu. Kita lihat dulu apa yang mau kita bikin, masalahnya apa, terus dari situ kita berkembang gitu loh, akhirnya sampai menemukan solusi, yaitu teknologinya apa nanti yang bakalan dipakai gitu. Jangan dibalik arahnya, karena buzzwordnya sekarang ini adalah microservice, kita telan mentah-mentah, oh yuk kita adopsi microservice tanpa tahu gitu sebenarnya manfaat yang mau dicapai apa gitu. Itu aja sih yang mau saya share untuk kali ini. Teman-teman mungkin ada tanggapan? Iya sih, apa namanya, microservice itu emang bener nambah complexity gitu. Jadi harus dipikirin worth it nggak pakai microservice. Makanya biasanya pakai microservice kayaknya tim yang gede kayaknya. Jadi mereka bisa kerja terpisah di domainnya, fokus di domainnya, tanpa harus saling punya dependensi yang kuat antara domain yang lain gitu. Jadi biasanya emang di big company gitu, karena bakal nambah complexity. Jadi mungkin emang itu sih jangan sampai adopt mentah-mentah gitu microservice-nya. Betul. Iya, dan itu sih setiap hari teknologi yang ada itu kan sangat cepat gitu kan ya. Sekarang muncul. Malah sekarang kalau kita bicara microservice udah kok seperti 2 years old gitu ya, 3 years old. Malah sekarang sudah banyak itu loh yang evolusinya dari microservice seperti itu. Makanya bukan masalah microservice ya sebenarnya, ya itu semacam di pikiran kita itu ketika ada sesuatu teknologi yang baru itu loh, kita sudah terlatih untuk tidak menelan mentah-mentah gitu. Tetap aja prinsipnya itu harus
dari dulu sampai sekarang dan selanjutnya harusnya prinsipnya sama. Jadi kita mulainya itu ya harus dari problem gitu, harus dari apa sih masalahnya, baru kita cari teknologinya, jangan dibalik gitu. Ada teknologi baru kita adopt gitu. Kayaknya nggak gitu deh gitu. Iya. Jadi teknologinya buat problem solvingnya kan, bukan buat inisialnya. Mau pakai ini nih, cuman kalau nggak tahu kan jadi aneh. Betul. Bingung sendiri nanti. Harus diapain nih aplikasinya? Iya. Ya sama kayak misalnya memilih teknologi IAC gitu loh ya. Kan banyak pilihannya. Ya kalau kita cuma sekedar berkaca ke teknologi, mungkin banyak yang bilang Terraform bagus gitu, banyak yang bilang Ansible bagus gitu, sebagainya. Tapi kan kita harus mulainya dengan sebenarnya apa sih yang kita butuhin gitu. Nah kalau kita cuma menghosting di Azure, ya Bicep cukup dong gitu. Nggak perlu deh mikirin cross cloud provider gitu. Nah kita nge-hostingnya cuma di Azure kok gitu. Tapi ketika kita nanti ada kebutuhan untuk nge-hosting juga di AWS atau di Google kayak gitu, baru kita mikirin yang cross platform seperti itu. Gitu. Dan dulu kejadian waktu belajar itu, karena tujuannya memang belajar teknologinya, jadi bingung sendiri mau belajar Docker. Iya, itu belajar tapi tanpa konteks gitu kan. Iya. Iya, oke, ada ini yang dipelajari, tapi konteksnya apa gitu loh, ini buat apa gitu kan. Iya, makanya gagal terus waktu belajar Docker. Baru berhasil waktu Catapult dulu. Iya, betul. Baru pertama kali berhasil. Iya. Karena udah ada kan, jadi tahu ini harus gimana. Kalau dulu waktu belajar bingung. Buat apa sih ini? Iya, apa sih? Bener. Itu pentingnya konteks ketika mau belajar sesuatu. Rizkun, ada tanggapan? Kemarin waktu dikasih task yang microservice itu saya sempat kepikiran hal yang sama sih Pak. Okay. Jadi ini sebenarnya servisnya bisa-bisa buat apa sih? Kan sebenarnya kalau digabung juga bisa jalan gitu. Iya, betul. Terus saya nggak tahu sih ini benar apa enggak. Saya sempat kepikirannya tuh mungkin biar servisnya tuh bisa dipakai buat hal lain selain buat web. Satu web itu sendiri mungkin bisa dipakai buat web yang lain juga servis itu. Terus kemarin sempat cari-cari juga, katanya sih kalau servisnya dipisah-pisah gitu bisa memudahkan kalau misalnya ada error terjadi di suatu tempat tuh bisa lebih tahu error itu terjadinya tuh di service yang mana, dan itu juga error itu juga nggak mempengaruhi keseluruhan dari aplikasi itu. Betul. Kayaknya sih seperti itu. Iya. Jadi teknologi apapun itu loh ya, mesti ada manfaatnya, mesti gitu loh. Cuma kan kita harus ngerti ada trade off enggak gitu loh. Kita mengadaptasi teknologi itu, tapi benar-benar bermanfaat enggak, atau justru ada sesuatu yang kita korbankan gitu. Ya kalau dalam cerita microservice ya itu benar nggak sih kita butuh ini gitu, apa enggak malah mengorbankan kesimpelan aplikasi kita gitu. Lawang yang memanage semuanya itu satu tim kok gitu loh. Dan apa enggak malah nambah latency atau performance-nya menurun kayak gitu ketika semuanya dipisah. Apa enggak nambah nanti ada vulner di security-nya gitu. Itu kan hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Oke deh, ya gitu aja mungkin sharing kita hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Siapa yang mau ngasih minggu depan? Aku kayaknya. Brain ya, oke deh, siap.